Singkat cerita, saya bertemu dengan dia. Dia pemilik dari Plaza Indonesia. Dan waktu itu ketika ngobrol, akhirnya dia cerita tentang, saya cerita tentang visi yang sedang dibangun, dan dia cerita juga tentang apa yang sedang dibangun di sana. Singkat cerita, dia ngomong kayak gini, "Ki, aku mau support kamu. Aku pengen kasih kamu tempat, kamu coba deh pakai di sini, bisa nggak?" Saya kan bingung. Saya mau sewa aja 200 juta per tahun aja nggak sanggup. Di situ sewanya 200 juta per bulan masalahnya. Tambah nggak masuk akal. Saya ngomong sama, saya panggil tante, "Tante nggak sanggup tante, berat." Enggak. Kamu harus bangun itu di sini. Pakai aja. Gitu ya tante. Singkat cerita, 2017 bulan Januari, akhirnya Praise and Worship Training Center yang saya bangun, puji Tuhan akhirnya bisa kembali eksis. Dan akhirnya pengajaran pertama diajar sama Pak Beler Kauntu waktu itu. Dan satu persatu Tuhan buka pintu, bahkan sampai akhirnya lagu Kemenangan Terjadi di Sini nggak pernah saya pikirkan. Udah ditulis 2014, 2015 udah direkam dalam satu album. 2017 saya rekam kembali dan duet dengan kolaborasi dengan Kak Sydney Mohede. Saya nggak kepikir ternyata lagu itu jadi berkat di mana-mana. Bahkan sampai bulan Oktober 2017 saya bisa mendapatkan nominasi dari Anugerah Musik Indonesia untuk lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Sesuatu yang nggak masuk akal saya alami dalam kehidupan saya. Hari ini saya mau membangkitkan iman Anda kembali. Kalau impianmu itu kecil, dengar ini, saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kalau ngasih impian selalu nggak masuk akal, di luar kekuatanmu, di luar pemikiranmu. Supaya apa? Supaya kamu mengandalkan Tuhan, supaya kamu tahu bahwa Tuhanmu besar dan Dia sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di hidup kita. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita? Kasih tepuk tangan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Nyanyi bareng-bareng. Ku menyembah, katakan, dalam kudus hadiratmu, hampir tata kasih karuniamu Bapa. Katakan bersama-sama, kekuatanku Tuhan dalam hadiratmu, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesus, Yesusku. Katakan hanya Kaulah. Bersama-sama nyanyikan nyanyian imanmu malam hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hampiri Tuhan malam hari ini bersama-sama. Jadi bareng-bareng. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, amin. Hampir tata kasih karuniamu Bapa. Dia bisa merasakan yang kau rasakan malam hari ini. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadiratmu Yesusku, Yesusku. Katakan dengan senang hati malam hari ini, angkat suara.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman katakan, semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyi bareng-bareng. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan. Katakan bersama-sama, terjadi di sini. Penuhi hatiku, sentuhan kudus-Mu yang ku perlu. Yes. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Bersama-sama kita belajar. Biar hanya Roh-Mu penuhi hatiku, katanya, sentuhan kudus-Mu yang ku perlu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, Kau bebas berkarya. Inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu. Ya Roh Kudus, lawanlah sekarang. Katakan ya Roh Kudus bersama-sama. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, katakan Kau bebas berkarya. Inilah rumah-Mu, inilah rumah-Mu. Katakan, inilah bait-Mu. Katakan, ya Roh Kudus, lawanlah sekarang. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Yes. Ya Roh Kudus, Engkau bebas berkarya. Inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu. Katakan, ya Roh Kudus, lawanlah sekarang. Sekali lagi. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, Engkau bebas berkarya. Inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu. Ya Roh Kudus, lawanlah. Angkat tanganmu bersama-sama malam hari ini. Ya Roh Kudus, angkat tangan. Selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, Kau bebas berkarya. Katakan, inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan lembut katanya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah Yesus. Katakan jamahlah dan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan, kami angkat tangan kami tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan, lebih lagi. Menyembah Yesus, jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi setiap kami. Kami butuh Kau lebih lagi, kami rindu Kau lebih lagi. Kami bawa hidup kami, buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Buka hati menyembah Yesus, dan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Malam hari ini Roh-Mu jamah kami. Buka hati untuk Roh-Mu, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari bersama-sama angkat suaramu, bawa kehausanmu. Buka hati untuk Roh-Mu, menyembah Yesus, jamahlah kami, penuhi. Katakan jamahlah kami, dan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa amanah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan berikan sorak-sorai tepuk tangan malam hari ini. Katakan Roh Kudus, katakan Roh Kudus, selamat datang di tempat ini. Katakan Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami haus akan Kau. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih tepuk tangan saudara-saudara. Roh Kudus lawak setiap kami, tidak cuma berhenti sampai di tempat ini, tetapi sampai setiap hari, dimanapun kami berada, di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dalam segala keadaan, kami rindu pribadi-Mu selalu nyata di hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu indah, manis dalam hari ini. Kami mau berkata sekali lagi, we love you Holy Spirit. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Kami cinta Engkau Roh Kudus. Katakan dari hatimu yang paling dalam, katakan aku cinta Engkau Roh Kudus. Aku cinta Engkau Roh Kudus. I love you Holy Spirit. Engkaulah Tuhan. Engkau juga sahabat terbaikku dalam segala keadaan. Thank you Holy Spirit. Terima kasih buat lawatan yang indah. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Tuhan, saudara diberkati malam hari ini, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih kepada Bapak Franky Kuncoro yang sudah melayani lewat kesaksian pujian, dan kiranya pelayanan yang senantiasa diberkati dan keluarganya senantiasa diberkati. Puji Tuhan, kita siapkan setiap hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan malam hari ini.
Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi buat kami malam hari. Ada kemenangan yang Tuhan buat bagi setiap kami. Dan kemenangan itu terjadi di tempat ini hari ini dan saat ini Bapa. Ini waktu Tuhan ambil alih semua pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dalam pengurapan baru turun atas hamba-Mu, pengurapan baru turun atas umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berbicaralah, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk pada ini sekarang. Tuhan Yesus memberkati semua, puji Tuhan. Shalom. Waduh, lemes sekali. Shalom. Haleluya, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi malam hari di tempat ini, dan kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Saya tanya saudara, dari hari pertama hingga hari ini, siapa yang tidak pernah absen? Angkat tangan saudara. Yang selalu hadir setiap malam di tempat ini. Berapa ribu orang? Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ketika kau hadir di tempat ini setiap malam, setiap hari, apakah imanmu semakin meningkat? Kau merasa lebih sakti? No. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat. Sebab firman Tuhan berkata kepada setiap kita dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada sebuah pernyataan yang luar biasa yang Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang bukan berasal dari dunia ini, kuasa yang betul-betul datang dari surga. Namun dengan baik kita harus mengalami kuasa itu. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan cukup bangga dengan berkata, saya sudah jadi orang Kristen Pak Pendeta, saya sudah jadi anak Tuhan Pak Pendeta, saya sudah rajin Pak Pendeta, saya sudah setia kepada Tuhan Pak Pendeta. Kadang saudara, saya mau bilang, kalau engkau tidak mengalami Tuhan dan kuasanya dalam hidupmu, saya mau bilang engkau bukan Kristen sejati. Mengapa demikian? Coba saudara perhatikan, ada banyak murid-murid Tuhan, ya kan, yang selalu melihat mujizat. Murid-murid Tuhan ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Bahkan hal yang tidak dapat dia lakukan, dengar, Tuhan bisa lakukan. Contoh, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, murid-murid sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, suruh saja mereka pulang. Ngapa kau capek-capek pikirin mereka yang sedang kelaparan? Tuhan katakan apa? Kamu harus memberi mereka makan. Artinya ada beban, ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan bagi murid-murid. Murid-murid berkata apa? Gak bisa Tuhan, di tempat ini gak ada tukang jual makanan. Saya rasa gak mungkin Tuhan. Saya mau bilang hari ini, ada banyak anak Tuhan sudah berhadapan dengan Tuhan, sudah berdoa dengan Tuhan, namun dia tidak mengalami apa-apa. Dia datang untuk mungkin melayani, tapi setelah pulang dia tidak dapatkan apa-apa. Hari ini saya mau bilang, hidup dalam kuasa berarti saudara dan saya harus hidup mengalami Tuhan. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, ada ciri-ciri orang yang hidupnya, ya kan, dipenuhi oleh kuasa. Ciri orang yang hidupnya dipenuhi kuasa, yang pertama, dia tidak hidup di dalam wacana. Ada banyak orang Kristen cuma sampai kepada wacana. Wacana itu sesuatu yang disampaikan, namun untuk kenyataannya jadi atau tidak jadi itu urusan nanti. Saya mau bilang hari dengan baik, ada contoh yang lebih spesifik, ada contoh yang lebih konkret. Seorang yang bernama Simon Petrus, ingat enggak? Pada saat peristiwa sebelum Tuhan Yesus ya ditangkap di Taman Getsemani, apa yang Petrus katakan? Coba buka dulu Alkitab saudara, Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal 26 ayat yang ke-30, Alkitab berkata begini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau,
engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara coba perhatikan kata-kata Petrus. Petrus berkata dengan menggebu-gebu bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Orang lain boleh pergi meninggalkan engkau. Orang lain boleh kabur lari ketika engkau ditangkap. Kalau aku harus mati, aku pun akan mati. Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalimat yang disampaikan oleh Simon Petrus adalah sebuah wacana. Kenapa saya berani katakan wacana? Kenyataannya tidak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Simon Petrus sedang duduk, tiba-tiba seorang anak kecil begini, anak kecil itu bilang begini, bukankah engkau salah seorang dari orang ini? Petrus katakan, no, aku tidak kenal. Ketika dia mulai bergeser lagi, lalu ada orang bilang begini, bukankah aku sering kali lihat engkau? Lalu Petrus katakan, kau mungkin salah orang. Saya mau bilang hari ini baik, begitu sangat luar biasa menggebu-gebunya seorang yang bernama Simon Petrus. Untuk apa? Berkata, Tuhan, orang boleh lari tinggalkan engkau, orang boleh tidak lagi setia sama engkau, tapi aku akan setia sama engkau. Kalaupun aku harus mati, aku siap mati. Apakah itu yang betul-betul kuasa yang sudah diperlengkapi kepada Petrus? No, ternyata Simon Petrus masih dalam keadaan sedang wacana. Dia belum betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia betul-betul belum mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Alkitab katakan, Tuhan katakan langsung kepada Petrus, sebelum ayam berkokok sudah sangkal aku 3 kali. Tuhan sudah tahu kuasa yang ada dalam dirinya bukanlah kuasa yang dari surga, tapi itu sebuah apa? Emosional. Itu sebuah apa? Situasional. Petrus mengatakan itu di depan banyak teman-temannya, murid-murid yang lain, supaya dia dianggap lebih hebat, supaya dia dianggap lebih sakti, supaya dia dianggap lebih dari yang lain. Ada banyak orang Kristen dalam hidupnya hanya terpancing kepada situasi emosional, situasi keadaan yang ada di sekitarnya. Ada banyak orang Kristen beribadah, ketika sedang ibadah dia sukacita, dia begitu menggebu-gebu, tapi pulang dari ibadah dia mulai turun lagi imannya. Ketika dia hadapi masalah, ketika dia hadapi pergumulan, semua yang dia kerjakan di pelayanan, semua yang dia kerjakan di gereja seolah-olah tidak ada dampaknya. Saya mau bilang hal yang berbeda yang dirasakan dan dialami Simon Petrus adalah ketika dia mengalami kuasa dari tempat tinggi di hari Pentakosta. Alkitab mencatat bahwa kuasa yang ada dalam diri Petrus bukan lagi kuasa dari dirinya, bukan lagi wacana, bukan lagi terbawa emosional, bukan lagi terbawa oleh situasi yang ada pada waktu itu. Tetapi dia betul-betul mengalami kuasa dari tempat tinggi. Kenapa begitu? Saya lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Alkitab berkata begini, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, dengar baik. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, berbeda sekali perkataan yang menggebu-gebu yang dilakukan oleh Petrus setelah hari Pentakosta. Ketika orang-orang mulai menyindir, murid-murid Tuhan sedang berbahasa-bahasa yang baru. Ada bahasa Media, Partia, Elam, Kapadokia, Figria, Pamfilia, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyindir, jangan-jangan mereka mabukkan anggur. Berdirilah seorang yang bernama Petrus, yang dulunya hidupnya dengan baik, pernah dalam tanda petik gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak hidup dalam kuasa waktu dia belum mengalami kuasa. Dia melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat. Dia melihat bagaimana cara Tuhan melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Dia melihat bagaimana cara Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Namun dengan baik dia belum mengalami kuasa itu.
Tapi ketika hari Pentakosta, Alkitab mencatat, penuhlah mereka dengan kuasa dari tempat ini, seperti lidah-lidah nyala api hingga pada mereka masing-masing. Disitulah kemudian tampil seorang yang bernama Petrus, yang dulu pernah gagal, yang dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang dulu pernah selalu wacana dalam hidup. Saya mau bilang dia tampil untuk apa? Meyakinkan banyak orang yang hadir bahwa mereka sedang tidak mabuk karena anggur, karena hari baru pukul 9. Saudara tahu apa yang dikerjakan Petrus pada waktu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Dari 120 sampai 3.000 orang sekali bertobat, menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang hari ini, dulu mungkin perkataan kita hanya perkataan sia-sia. Dulu mungkin perkataan kita hanya perkataan wacana. Saudara mungkin sudah janji sama orang berkali-kali tapi tidak pernah terjadi. Tapi ketika sedang dipenuhi kuasa dari tempat tinggi, perkataan berbeda. Perkataan membawa kuasa Tuhan. Petrus ketika dia berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat malam hari di tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa karena Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini. Pak, Bu, dengar baik. Jangan lagi hidup dalam wacana. Anak-anak muda kau harus kasih kepastian. Anak-anak muda kalau kau pacaran 1-2 tahun masih boleh oke. Kalau udah pacaran 10 tahun gak kawin-kawin itu gak ada kepastian. Kau harus kasih kepastian. Kau jangan wacana, nanti ya aku akan nikahin kamu. Udah pacaran 10 tahun lewat, 15 tahun kau belum nikahin juga. Itu wacana. Tadi Pak Franky katakan baru sekali di Serang ini. Saya sebenarnya sudah berkali-kali Pak Franky. Dari saya punya rambut masih banyak sampai sekarang sudah botak. Tadi tanggal 1 bilang, Pak, ini rambut kok jadi so habis. Sudah habis saya punya rambut. Kenapa habis? Mikirin jemaat. Amin. Jemaat yang mana yang dipikirin? Saya mau bilang hari ini, nggak peduli siapapun saudara. Yang paling penting hari ini kau punya komitmen yang baru. Yang pertama, jangan sekedar wacana. Kalau kau mengasihi Tuhan, engkau harus melakukan apapun demi Tuhan. Seumur hidupmu kau harus lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk Tuhan. Ingat nggak? Tuhan tanya, ya kan? Simon, apakah kau mengasihi aku? Berapa kali Tuhan harus tanya sama Petrus? Berapa kali? Nggak sekali loh, berkali-kali. Sampai Petrus bilang begini, Tuhan, apakah kau nggak tahu? Aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Kenapa Tuhan harus tanya berkali-kali? Karena Tuhan mau komitmen kita. Jadi yang pertama dengar baik, ciri anak Tuhan yang hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia tidak sekedar wacana, tapi mau mempraktekkan imannya, mau mempraktekkan ya rasa percaya sama Tuhan. Dengan apa? Dengan yakin. Yang kedua saya mau bilang dengar baik, ciri orang yang hidupnya mengalami Tuhan, dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka akan hidup di dalam keraguan-keraguan. Mereka tidak lagi ragu-ragu. Karena apa saudara? Karena waktu tidak pernah tanya sama saudara, kau sudah capek apa belum? Waktu tidak pernah tanya, masih kuat nggak kau menghadapi masalah? Masih hebat nggak engkau? Enggak. Waktu tidak akan pernah tanya. Waktu terus akan menggerus kita. Waktu terus akan terus ya memproses kita sampai kita nanti ditemukan kita ini masih kuat nggak? Masih kuat nggak di dalam Tuhan? Masih kita tetap setia nggak sama Tuhan? Waktu nggak pernah tanya kok sama Ayub. Ketika Ayub dicobai oleh iblis, waktu tidak pernah tanya Ayub, sudah selesai nggak? Udah ya, kamu masih kuat nggak? Waktu nggak tanya gitu. Waktu nggak pernah tanya, Yuk, apa sudah stop ya? Biar iblis lari aja pergi. Enggak. Waktu akan terus memproses kita. Kita akan dimurnikan. Jadi hari ini jangan kau hidup dalam keraguan-keraguan. Contoh Alkitab Thomas. Ketika Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya, murid-murid lain ada, Thomas tidak ada. Ketika mulai diceritakan kepada Thomas, loh tempo hari belum lama Tuhan tampakkan diri loh. Thomas bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, baik di lambungnya. Sampai-sampai Tuhan tampakkan diri lagi pula. Namun saya mau bilang dengan ada perkataan Tuhan yang berkata begini, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan ingin pastikan saudara, engkau tidak hidup di dalam keraguan-keraguan. Ketika engkau menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang betul-betul jadi berkat. Ketika engkau jadi anak Tuhan, yang mulai melayani Tuhan, bukan sekedar datang, bukan sekedar
sehingga kau tidak hidup di dalam keraguan-keraguan. Pandemi COVID-19 sudah membuat ada banyak orang ragu-ragu dalam menjalani kehidupan, baik itu dalam berbisnis, baik itu di dalam hal-hal yang lain. Dan ketika pandemi COVID-19, saudara perhatikan, angka perceraian semakin meningkat. Saya melihat ketika saya browsing, ternyata angka perceraian yang cukup tinggi itu terjadi di Subang. Subang itu tempat saya melayani, Purwakarta dan Subang. Saya punya pelayanan 2, Purwakarta, Subang. Nah, di Subang itulah angka perceraian semakin luar biasa tinggi. Ibu-ibu nuntut suaminya untuk cerai. Saya percaya di kota Serang tidak ya. Di kota Serang aman-aman toh? Aman? Ada yang ganti pasangan? Biar kasih tahu sama saya, biar saya doain sekarang. Saya lihat masih setia-setia. Bapak sama ibu setia ya. Mungkin ada antara saudara bilang begini, siapa pendeta yang rambut tipis ini kok tiba-tiba meledak-ledak? Saya bukan orang baru di sini, tanya gembala, tanya Pak Gembala, mana Pak Gembala? Karena sahabat saya tadi beliau kemana bukan? Hah? Oh di belakang. Ya. Kalau saya khotbah Pak Gembala memang tunggu belakang. Itu jaga api jangan keluar Pak. Jadi bukan berarti begini rumusannya, ya kan? Jadi yang seguru seilmu jangan ganggu. Bukan begitu. Kalau di Serang ini memang hebat-hebat. Saya baru kesini lagi, saya tadi masuk ini studio apa gereja? Aduh, tambah pusing saya lihat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mencatat hidupmu ada banyak hal yang membuat engkau ragu. Untuk berbisnis kau ragu. Sampai-sampai ada seseorang yang mau nikah. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau nikah loh bulan ini tanggal sekian. Tiba-tiba COVID-19 menghajar, akhirnya geser. Setelah geser dia geser lagi. Saya bilang begini, udah tunggu aja sampai COVID-19 selesai baru kau nikah. Lah kalau begitu katanya belum selesai sampai sekarang pun aku udah nikah kalau gitu. Ngebet amat mau kawin semua. Ada jemaat juga. COVID-19, produksi anak terus jalan. Saya kadang bingung. Tiba-tiba, loh, sudah. Puji Tuhan. Habis nggak ada kerjaan, Pak Pendeta. Begitu. Syukur. Pak, yang coba. Di masa pandemi katanya banyak nganggur saya. Tidak ada kerjaan. Emang itu iseng-iseng. Tapi di Serang bagaimana Bu? Gimana? Jemaat pertumbuhannya karena COVID-19 apa? Ada yang banyak yang iseng itu kan? Sama bilang hari dengan baik. Yang ketiga, karena waktu saya sebentar sudah. Saya nggak boleh lama-lama untuk kali itu. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, selain tadi tidak hidup di dalam wacana, cuma sekedar ngomong doang, ngomong besar, nggak ada hasilnya. Buat apa? Yang kedua, tidak hidup dalam keraguan-keraguan. Karena hidup kita harus ada kepastian. Tuhan Yesus akan memberikan kepastian buat saudara. Hari esok siapa yang pegang? Hah? Saudara tahu hari esok saudara? Nggak ada yang pegang. Cuma Tuhan Yesus yang luar biasa yang pegang. Jangan hidup dalam keraguan-keraguan lagi. Kalau kamu bertindak. Kalau kamu melangkah. Setia pada iman percayamu kepada Tuhan. Yang ketiga saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi kuasa dan tempat tinggi dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya dengan baik, hidupnya akan menjadi saksi Kristus. Saya tanya saudara, udah berapa lama kau jadi orang Kristen? Saya tanya saudara, sudah berapa lama kau jadi anak Tuhan? Lalu saya tanya sama saudara, berapa jiwa yang sudah kau menangkan untuk Tuhan? Berapa jiwa? Ada yang saudara pernah bawa? Tuhan, nih saya sudah bawa di 10 jiwa. Oh, nama sudah dicatat sudah. Ada yang saudara, saya bawa 5 Tuhan. Ya udah, ada apa-apa. Ada yang bawa 1 pun dicatat. Yang setengah belum dicatat. 1 boleh dicatat. Saya pernah menangkan jiwa di tukang bubur. Ada orang yang belum percaya Tuhan, tiba-tiba dia dekat saya dulu. Dia bilang begini, Bapak pendeta ya? Ya, emang kenapa? Boleh saya ngomong? Boleh. Dia ngomong, saya kan begini. Waduh, saya bilang, ini dilema juga, tapi yaudah. Kalau kau punya hati mantap, kau datang aja gereja.
Jangan kata saya. Loh, kata siapa kalau begitu katanya? Kata Tuhan. Saya bilang begini, udah mantapkan hati kau berdoa. Ya, minggunya dia datang. Ya duduk di belakang. Biasa kan? Duduk belakang. Saya ada tuh orang. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma bilang, jalan keselamatan yang satu lewat buat Yesus Kristus. Amin. Jadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Alkitab mau katakan Bapak Ibu Saudara. Menjadi saksi Alkitab katakan apa? Di mana? Di Yerusalem. Mungkin di keluarga kita. Kita dipanggil, dipilih untuk apa? Memenangkan keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Tuhan katakan kau harus jadi saksi. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan tindakan. Yang kedua di mana? Yudea. Yudea bicara tentang orang-orang percaya namun sudah lama tinggalkan Tuhan. Lalu saudara mulai katakan, ayo dong datang lagi. Kita ini mulai punya care, perhatian buat orang-orang di sekitar kita. Lalu kita bicara tentang Samaria buat orang-orang yang belum percaya. Tuhan berbicara bercakap-cakap dengan perempuan Samaria untuk dimenangkan. Lalu sampai di ujung bumi, sampai kemanapun sudah diutus Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kuncinya di keluarga dulu. Keluarga kita harus menjadi keluarga yang luar biasa. Kan ada lagunya, harta yang paling berharga adalah. Nah yang gak enak itu pas refnya. Selamat pagi emak. Itu kurang enak. Selamat pagi abah. Nah itu kalau yang nyanyinya orang Sunda. Ada banyak hal. Saya mau bilang hari ini, kau jadi saksi Kristus. Dimanapun, siapapun saudara, saya tidak peduli. Saudara mau latar belakangmu apa, kau jadi saksi Kristus, mau menangkan banyak jiwa. Kalau satu jiwa Pak Pendeta, it's okay, no problem. Saya mau bilang hari ini dengan alami kuasa Tuhan, sehingga hidupmu akan mengalami terobosan. Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan menjadi orang hebat. Ketika orang-orang itu mulai menyindir murid-murid yang sedang kepenuhan Roh Kudus, Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dia katakan mereka sedang tidak mampu karena apa? Dulu dia penakut, dulu dia pecundang, tapi dipakai Tuhan menjadi orang luar biasa hebat. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta saya juga dulu susah ngomong Pak Pendeta. Kalau ngomong tentang Tuhan, saksi tentang Tuhan susah Pak Pendeta. Tapi kalau ngomongin orang saya lancar Pak Pendeta. Itu karunia tersendiri yang saudara miliki. Yang harus dirubah. Amin. Jangan hidup dalam keraguan-raguan. Jangan ragu-ragu. Harus mantap. Oke? Ya pemuda-pemuda yang sudah pacaran lebih dari 10 tahun harus mantap. Kau lihat lagi pasanganmu dan kau bilang kau cinta benda. Lalu kau ragu-ragu, kau mundur balik badan. Jangan kau kasih PHP terus sama dia. Nanti ya dek, nanti ku kawinin kau, nanti ku nikahin kau. Kapan lah bang? Kapan-kapan aja. Anak gadis, adik-adik yang cantik-cantik, kalau ada abang yang seperti itu, kau mulai balik badan, kau tinggalkan saja. Biar dia kawin sama kerbau aja. Masa 10 tahun pacaran, gak dinikahin. Alasannya si nama mesti besar. Saudara baru tahu saya orang Batak. Saya punya marga Sinaga, bosku. Mantap. Mana hala kita? Angkat tangan hala kita. Kalau kita 1.500 orang. Saya ini kadang-kadang jujur, saya ini kadang orang bilang saya orang Manado karena saya punya dialek kadang Manado. Orang bilang, Pak Pendeta sebenarnya Pak Pendeta itu Manadonya Manado mana? Famnya fam apa? Hampir saya. Kadang dialek saya berubah. Jadi orang Batak, tunjangnya kau nanti. Lalu mereka tanya, Pak Pendeta marga apa? Sinaga. Ya? Kan Alkitab ya. Ketika kau bergaul dengan orang Yunani, jadilah orang Yunani. Ketika kau bergaul dengan orang Ibrani, jadilah orang Ibrani. Ketika kau bergaul dengan orang gila, saya gak ikut di sini. Jadi hari ini enjoy aja deh. Tadi lagu sudah mantap bos. Kemenangan terjadi di sini. Berapa yang kata saudara yang sudah merasa menang hari ini? Coba angkat tangan saudara. Kan sudah menang. Menang apa ya Pak Pendeta? Saya percaya dalam lawatan Tuhan terjadi. Amin. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus ya.
Sudah berapa malam saudara datang hadir di tempat ini. Aduh, saya percaya saudara semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari kau dikuatkan. Amin. Itu luar biasa. Jadi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kalau pulang dari tempat ini kau jadi saksi Kristus. Amin. Jadi saksi Kristus. Jadi tidak hidup dalam wacana lagi, tidak mudah-mudahan lagi. Kita tetap pasti, karena yang pegang hari esok kita adalah Tuhan. Yang kedua, kita tidak ragu-ragu. Pasti, ragu itu tidak akan pernah bisa membuat saudara menikmati sukacita. Engkau mau nyebrang jalan, kalau ragu-ragu tabrak. Oh mantap. Sekalipun ada di sana kontainer ke sini, di sana ada kereta dari sana. Tinggal tergantung keberuntungan. Dan saya percaya dan saya mau pastikan Tuhan akan minggir di situ, tidak akan ikut campur. Saya mau pastikan Tuhan tidak akan ikut campur. Karena Tuhan bilang ini orang gila yang menyeberang. Ya betul loh, udah ada jelas ada kontainer di sebelah kanan, ada di sebelah kereta, dan saudara bilang Tuhan bilang aku nggak mau ikut mati konyol. Jadi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu sudah tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup dalam wacana, jangan lagi mudah-mudahan lah. Nanti besok gereja ya, setia sama Tuhan, mudah-mudahan lah. Jangan lagi mudah-mudahan. Amin. Saya bilang pasti saya harus datang gereja, saya harus datang melayani Tuhan. Itu baru mantap. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Tuhan bilang marilah kepadaku semangat dulu sumber beban berat. Datang, saudara datang, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Setelah itu saudara apa? Jadi saksi Kristus. Apa artinya kau beribadah? Apa artinya kau datang setia melayani Tuhan? Tapi kalau kau tidak jadi saksi Kristus, di gereja kau hebat, di gereja kau bisa membuat orang yang mungkin luar biasa. Di gereja kau haleluya. Puji. Begitu nanti di parkiran rambutan, bobo. Saya nggak berani bilang gitu ya, tapi bobo masih halus kalau bobo. Kadang-kadang kita ini aduh ampun, baru di gereja sana, baru salam-salaman kedorong sedikit aja. Pinjam ya, pinjam. Padahal baru dengar khotbah, padahal baru dengarkan lagu kemenangan terjadi di sini. Berarti di sini menang, begitu keluar udah kalah lagi. Ya kan? Lagu itu favorit saya Pak Brenggi. Saya sering nyanyi itu, cuma saya nggak berani nyanyi sekarang karena depan beliau. Maklum kalau suara saya kan kadang-kadang masuk, kadang-kadang nggak masuk. Saya jujur-jujur aja. Nah itulah yang buat rambut saya habis Pak. Saya tadi di situ saya lihat suara Pak Pregi bagus sekali. Tuhan kapan saya dikasih begitu? Kita bersyukur aja, amin. Saling melengkapi. Beliau suara bagus, saya rambut tipis. Awas jangan ada yang menghina rambut tipis. Ingat nggak kisah kita? Otak, diterkam beruang. Kalau kau nanti ketemu saya di depan sana dan bapak ibu bilang otak, kau nanti dimakan anjing di depan. Ini pendeta mau stand up komedi atau apa? Mana sahabat saya sama pendeta Albert udah selesai 30 menit toh? Masih terus? Iya saudara duduk enak, saya capek begini. Memang ini sedikit nostalgia lah, udah berapa tahun yang lalu saya baru jumpa lagi di sini. Tapi ya nggak apa-apa ya, luar biasa lah. Yang penting saya lihat saudara semua sehat-sehat, amin. Wajah-wajah saudara mulai keriput saya lihat. Ya udah. Yang penting sekali saya ingatkan saudara, jangan hidup dalam wacana lagi. Saudara jangan cuma alasan. Mau datang gereja, alasan. Habis Pak Pendeta, saya sedang sibuk Pak Pendeta. Bagaimana kalau kesibukan kau diambil sama Tuhan? Jangan kau sibuk, jangan kau beralasan, jangan berwacana. Tapi kau bilang, ya siap. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Ambil keputusan yang terbaik. Dengan baik, umur itu di tangan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal di masa COVID-19. Coba saudara bersyukur enggak? Kau masih bernafas, masih ada. Bersyukur enggak? Bersyukur kan?
Masih duduk di tempat ini bersyukur kan? Ada hantu di sini? Nah, saya pikir kan orang-orang hidup semua yang datang di sini. Makanya jangan ragu-ragu, datang melangkah. Baru mantap, oke? Jadi kalau ada kontainer di sana, ada kereta di sana, jangan nyebrang. Kau mulai dong. Monggo silakan. Tapi kau jangan ragu untuk ikut Tuhan. Jangan seperti Thomas. Aku belum percaya kalau belum mencucukkan jariku. Jangan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saya percaya jemaat tempat ini adalah jemaat yang hebat, luar biasa diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kalau kau sudah dipulihkan Tuhan, kau sudah ditolong Tuhan, dilawat Tuhan. Yang ketiga, kau jadi saksi Kristus. Gimana caranya Bapak Pendeta? Cari dulu keluarga mungkin. Lebih gampang ngobrol dengan keluarga dibanding dengan orang lain mungkin. Kalau kau bisa jangkau orang lain, puji Tuhan. Bawa jiwa, bawa datang di rumah Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah lama tinggalkan Tuhan. Mungkin ada orang yang kecewa, yang kepahitan, yang barisan sakit hati. Kau bawa, kau bilang, ayo terima Tuhan. Yuk jadi saksi Kristus. Kau akan luar biasa di hadapan Tuhan akan catat saudara. Selesai, mantap. Dicatat nama saudara. Firman Tuhan katakan, kasih 1 gelas air minum sama hamba Tuhan aja dicatat nama saudara. Betul? Nah, kasih air putih dicatat nama saudara. Kalau dikasih Coca-Cola lebih dicatat lagi. Jadi hari ini saya mau bilang buat saudara, tetap setia sama Tuhan. Amin. Biar Tuhan memberkati setiap kita semua. Hanya waktu yang memisahkan kita, tapi tidak jadi masalah. Nanti kita akan jumpa di lain waktu. Amin. Yang paling penting kemenangan terjadi di tempat ini. Hari ini saya berikan tepuk tangan paling dia. Bagi berdiri dengan saya. Baik, bagi berdiri dah. Ya. Puji Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi di tempat ini, kemenangan yang hebat, ya kan? Itu karena Tuhan yang buat dalam hidup setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Udah lagu yang tadi yang Lady punya itu, kemenangan terjadi di sini. Kita menyembah Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh yes Lord Jesus. Tuhan, aku melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan mereka. Hamba-Mu tidak tahu apa masalah mereka. Yang Hamba-Mu tahu, oh ketika kuasa Tuhan merubah hidup kami, maka kami bukan sekedar berwacana, kami bukan sekedar bicara, tapi kami akan melakukan sebuah tindakan iman, dan hasilnya ada kemenangan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, ketika kami beriman kuat bahwa setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami buang setiap keraguan-raguan dalam hidup kami, maka Tuhan akan lakukan terobosan buat hidup kami. Kami tidak lagi hidup di dalam keraguan-raguan, kami hidup dalam kepastian, karena Engkau selalu datang memberikan kepastian buat kami. Dan ketika kami sudah diubahkan Tuhan, kami ingin jadi saksi Kristus dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kami.
Kami yakin bahwa kemenangan pasti terjadi di tempat ini buat setiap kami. Haleluya. Ku yakin, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ada dalam. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami, menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita silakan duduk.